ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya sudah bersuci atau berwudu. Terima kasih Kemudian Bapak. bersuci wudunya batal. Wudunya batal. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan izinnya, dengan nikmatnya kita masih dapat bertemu lagi, kita masih dapat bersua lagi dalam acara program live interaktif Jalan Lurus bertema akidah bersama Ustadz Dr. Abdullah Roy MA Hafidhahullah Ta'ala, yang mana beliau merupakan anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Selama 1 jam ke depan insya Allah Ta'ala kita akan bersama beliau, kita akan mendengar nasihat dari beliau, dan kita juga akan mendengarkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang telah masuk di meja redaksi kami, dan juga pertanyaan dari Anda pemirsa melalui line telepon kami, dan disiarkan langsung dari studio Fatwa TV Jember. Dan alhamdulillahirabbil alamin, sudah bersama kita semua Ustadz Abdullah Ray di studio. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ustaz? Sehat Ustaz? Ahlan wa sahlan, bikhair. Gimana antum? Alhamdulillah juga sehat. Semoga Allah menjaga antum. Amin ya Allah. Barakallahu Semoga fiik. juga menjaga pemirsa semua setia dan pendengar setia. Baiklah, insyaallah ta'ala di malam hari ini sekali lagi kita akan bersama-sama mendengarkan nasihat beliau. Kita akan bersama-sama kembali berbicara seputar akidah. Anda bisa menanyakan seputar akidah kepada beliau, Ustadz Abdullah Roy Hafidhahullah Ta'ala. Dan bagi Anda pemirsa yang ingin bertanya secara langsung, Anda bisa menghubungi kami di line telepon di 0331 544 6087. Sekali lagi di 0331 544 6087. Baiklah, seperti biasa di awal acara kali ini kita akan mendengarkan nasihat pembuka dari beliau, Ustadz Dr. Abdullah Roy MA Hafidhahullah Ta'ala. Kepada beliau kami persilakan. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Para pemirsa Fatwa TV dimanapun antum berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah SWT yang telah memudahkan kita pertemuan pada kesempatan kali ini. Dan sebagaimana biasanya di awal pertemuan ini insyaallah ada satu nasihat yang ingin kita sampaikan terkait dengan musibah yang mungkin sedang menimpa sebagian dari kita. Tentunya sebagaimana kita tahu bahwa seseorang hidup di dunia, terkadang Allah SWT berikan kenikmatan, dan terkadang Allah SWT berikan musibah. Ini adalah sunnatullah azza wa jal. Dan sebagai seorang muslim tentunya ketika dia mendapatkan musibah, entah itu musibah yang menimpa badannya berupa sakit atau menimpa hartanya, maka dia harus mengetahui bahwasanya apa yang menimpa dia ini adalah sesuatu yang telah ditakdirkan oleh Allah SWT. Allah SWT telah menulis kenikmatan dan juga musibah jauh sebelum Allah SWT menciptakan musibah tersebut. Dialah yang mengatakan, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Tidaklah menimpa sebuah musibah di bumi, musibah yang kaitan dengan orang banyak, menimpa orang banyak seperti bencana misalnya, atau yang menimpa kalian, yang menimpa khusus sebagian kalian,
kecuali itu berada di dalam sebuah kitab, yaitu di dalam Lauhul Mahfuz, sebelum kami menciptakan musibah tersebut. Seorang muslim ketika dia menyadari bahwa musibah yang menimpanya telah ditakdirkan oleh Allah SWT, maka akan menghadapi musibah tersebut dengan tenang. Allah SWT dialah yang mentakdirkan, dialah yang menghendaki, dan kalau Allah SWT melakukan sesuatu, pasti di sana ada hikmahnya. Tidaklah Allah SWT menurunkan musibah kecuali di sana ada hikmahnya. Dialah Al-Hakim, dialah yang Maha Bijaksana. Orang yang mengingat ketika tertimpa musibah, mengingat Allah, mengingat bahwasanya ini adalah ditakdirkan oleh Allah SWT, maka Allah SWT akan memberikan hidayah. Allah mengatakan, ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tidaklah menimpa sebuah musibah kecuali dengan izin Allah. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, maka Allah SWT akan memberikan hidayah kepada hatinya, akan diberikan ketenangan. Bagaimanapun besar musibah yang menimpa seseorang, kita beriman dengan takdir. Apa yang Allah tulis pasti akan terjadi. Apa yang tidak Allah tulis maka tidak akan terjadi. Kemudian yang kedua, tentunya seorang muslim yang sedang ditimpa musibah, maka dia menyadari bahwa di antara rahmat Allah SWT dan di antara hikmah terjadinya musibah adalah pengampunan dosa. Di dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, Inna Allaha idza ahabba qauman ibtalahum. Allah SWT apabila mencintai sebuah kaum, maka Allah SWT akan menguji kaum tersebut. Disebutkan dalam hadis yang lain, idza aradallahu bi'abdin khairan ajjala lahu al-'uqubata fid dunya. Allah SWT apabila menghendaki kebaikan bagi seorang hamba, maka Allah akan menyegerakan hukuman di dunia. Diturunkan musibah supaya menjadi sebab dia diampuni dosanya. Disegerakan hukumannya di dunia. Ini kalau Allah SWT menghendaki kebaikan bagi seorang hamba. Wa idza arada bi'abdin syarran amsaka anhu bidhanbihi hatta yuwafiya bihi yaumal qiyamah. Tapi kalau Allah SWT menghendaki kejelekan bagi seorang hamba, maka Allah SWT akan menahan, yaitu menahan musibah. Padahal orang tersebut melakukan dosa. Dia terus melakukan dosa dan tidak terkena musibah. Sampai akhirnya nanti di hari kiamat Allah SWT akan sempurnakan azab untuk orang tersebut. Tentunya seorang muslim apabila memang di sana ada pilihan disegerakan di dunia atau diakhirkan di akhirat, tentu apa yang ada di dunia ini adalah sangat-sangat ringan dibandingkan dengan apa yang ada di akhirat. Maka dari sisi ini dia bersyukur. Alhamdulillah Allah SWT masih sayang, Allah SWT masih menghendaki kebaikan. Husnudzon kepada Allah SWT. Dan di antara doa yang dibaca oleh seseorang ketika berkunjung atau mendatangi orang yang sakit, la ba'sa tahurun insyaallah. Tidak masalah. Ini adalah sebagai penghapus dosa insyaallah. Ini menunjukkan kehendak Allah yang baik kepada seseorang. Dan di dalam istirja' yaitu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ini ada makna yang dalam dan ini adalah lafaz yang disyariatkan ketika seseorang mendapatkan musibah. Mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita adalah milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Dan Allah SWT mengatakan wa basyiris sabirin. Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
yaitu orang-orang yang apabila dia ditimpa musibah dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alhamdulillah, kalau kita melihat orang lain yang juga terkena musibah, apa yang menimpa kita ini tidak seberapa dibandingkan dengan yang menimpa mereka. Nah, dengan kita melihat orang yang lebih berat musibahnya, orang yang lebih dahsyat apa yang menimpa dia, ini akan menjadikan seseorang lebih kuat dan lebih bersabar ketika dia menghadapi berbagai musibah. Demikian yang bisa kita sampaikan dan kita doakan, dan kita berdoa untuk diri kita sendiri tentunya, dan juga untuk saudara-saudara kita yang sekarang sedang ditimpa musibah, sedang diuji oleh Allah Azza wa Jalla dengan sakit. Semoga Allah SWT memberikan kesembuhan kepada mereka dengan kesembuhan yang segera, yang tidak menyisakan sedikit pun penyakit. Wallahu ta'ala a'lam. Masya Allah, syukron Ustaz. Barakallahu fikum, jazakallah khairan atas nasihatnya. Ini merupakan nasihat sebagai pengingat bagi kita semua Ustaz. Karena banyak dari kita yang terkena musibah, terkena atau mungkin diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan nasihat antum menjadi ingat kita semua Ustaz, harus sabar dengan ujian, lalu semua ini adalah yang memberikan cobaan adalah Allah. Jadi kita harus percaya dengan takdir Ustaz, seperti itu Ustaz ya. Masya Allah, semoga kita semua diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menghadapi ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Baiklah pemirsa dan pendengar radio Fatwa TV dimanapun Anda berada. Kemudian kami juga mengajak Anda pemirsa dan pendengar guna memanfaatkan peluang untuk berjuang bersama kami dalam syiar dakwah Islam di Fatwa TV melalui rekening aktif kami yang bisa Anda saksikan di layar kaca Anda. Dan juga tak lupa, ternyata kita akan langsung bersambung, atau kita sebelumnya akan menyapa terlebih dahulu bagi radio atau teman-teman yang ikut merelay program di acara kali ini. Di antaranya ada Radio Binbas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal, Radio MDFM Probolinggo, Radio Hang FM Batam, Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Sago FM Sumbar, Radio Al-Hikmah Banyuwangi, Radio Tuah FM Riau, Radio Madinah Caruban, Radio Mas FM Sragen. Itulah beberapa rekan kami yang ikut merelay program di malam hari ini. Baiklah, kita langsung ke penelpon pertama Ustaz. Ada Ibu Dina di Jambi atau Ibu Rina. Baiklah, kita sapa terlebih dulu. Halo, Assalamualaikum Fatwa TV. Ya, Assalamualaikum Pak Ustaz. Mau tanya Pak Ustaz ya. Baik, silahkan Ibu. Ya begini, ini masalah sholat Pak Ustaz. Seandainya kan, kalau seandainya kita itu sholat udah tayat awal itu, sampai mana batas ininya, baca selawatnya, batasnya batas sampai mana? Dan kalau seandainya kalau kita doa itu, apakah kita harus membuka Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad dulu, membaca selawat Nabi dulu ya Pak Ustaz, dan penutupnya Pak Ustaz? Baik, cukup Ibu? Ya cukup. Baik, terima kasih jazakillahu khairan atas pertanyaannya. Baik Ustaz, ini ada mungkin 2 pertanyaan Ustaz ya. Yang pertama, kalau sholat itu batasnya kita membaca sholawat Nabi itu sampai kapan? Dan juga kalau kita doa apakah perlu diawali dengan sholawat Nabi terlebih dahulu? Baik. Untuk pertanyaan yang pertama, masalah apa yang kita baca ketika tasyahud awal, sampai mana kita membacanya? Batasnya adalah sampai 2 kalimat syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu adalah batas untuk tasyahud awal. Setelah membaca 2 kalimat syahadah, maka seseorang naik menuju rakaat yang selanjutnya. Kemudian apakah ketika seseorang berdoa di dalam sholatnya dia memulai dengan sholawat terlebih dahulu? Jawabannya, seandainya dia langsung mengucapkan di dalam sujudnya misalnya,
ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, atau doa-doa yang lain, maka tidak diharuskan dia memulai dengan salawat. Tidak diharuskan dia memulai dengan salawat. Jadi dia bisa langsung memulai dengan membaca doa ketika sujud. Demikian pula ketika duduk sebelum salam, ya sebelum salam, dan ini adalah termasuk keadaan yang mustajab di dalam sholat, maka seseorang bisa langsung membaca Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr dan seterusnya, tanpa dia memulai terlebih dahulu dengan membaca sholawat. Wallahu ta'ala. Nah. Baik, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Semoga ini menjawab pertanyaan dari Ibu Rina di Jambi. Baik, kita berlanjut ke penelpon selanjutnya. Ada Bapak hamba Allah di Riau. Kita sapa terlebih dahulu. Halo, Assalamualaikum, Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak silahkan dengan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon penjelasan dan pencerahannya tentang ayat bahwasanya makna terjemahannya bahwasanya orang-orang kafir itu adalah najis. Sementara kita kan bermuamalah memakai jasanya seperti pangkas rambut. Di mana bentuk letak najisnya, Pak Ustaz? Mohon penjelasannya, Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz, silahkan Ustaz. Allah SWT mengatakan innamal musyrikuna najasun. Sesungguhnya orang-orang musyrikin mereka adalah najis. Apa yang dimaksud dengan najis di sini? Yang dimaksud dengan najis di sini adalah najis yang ma'nawi. Karena najis ada dua, ada najis yang hissi, ada najis yang terasa atau terlihat ya. Seperti misalnya kotoran manusia, maka ini adalah najis. Kalau mengenai badan kita, maka kita harus segera untuk membersihkannya, dan tentunya tidak sah baju yang di situ ada najis. Tidak sah seseorang yang sholat kemudian memakai baju yang di situ ada najis atau tempat sholatnya ada najis. Ini dinamakan dengan najis yang hissi, yaitu najis yang kelihatan, ya, yang berbau. Adapun najis yang ma'nawi, maka ini secara makna saja. Dan orang-orang musyrikin dikatakan oleh Allah sebagai orang-orang yang najis karena betapa buruknya kesyirikan yang ada pada diri mereka. Ya, betapa jeleknya, betapa buruknya kesyirikan yang ada di dalam diri mereka. Sehingga Allah SWT mensifati mereka ini sebagai orang-orang yang najis. Dan najis di sini adalah najis ma'nawi, secara makna. Menunjukkan tentang betapa jeleknya, betapa buruknya, betapa kejinya kesyirikan yang mereka lakukan. Jadi bukan yang dimaksud adalah najis yang hissi atau najis yang kelihatan, yang berbau, yang harus kita singkirkan kalau kita akan melakukan sholat. Dari sini kita mengetahui bahwasanya ketika kita bermuamalah dengan orang-orang musyrikin atau orang-orang di luar Islam, mungkin kita salaman sama mereka atau boncengan dengan mereka, atau kita mendatangi rumah mereka, atau mereka datang ke rumah kita dan bertamu, tidak masalah. Ya, itu bukan najis yang hissi, tapi ini adalah najis yang ma'nawi. Wallahu ta'ala a'lam. Nah. Baik, syukron jazakallah khairan Ustaz wa barakallahu fikum atas jawabannya. Baik, kita berlanjut ke penelpon selanjutnya Ustaz. Ada Pak Kadan di Cianjur. Baik, Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Kadan, silahkan dengan pertanyaannya. Syukur Ustaz, barakallahu fiik. Izin bertanya ini tentang masalah syafaatul uzma Ustaz. Ya. Jadi saya sering mendengar di dalam mukadimah ceramah Ustaz di kampung saya, katanya
kepada jamaah itu. Semoga mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang mendapatkan syafaatul uzma dari Rasulullah SAW, Ustaz. Jadi yang saya tanyakan, apa itu syafaatul uzma, Ustaz? Apakah syafaatul uzma itu khusus untuk umat Nabi atau umat Islam secara umum, ataupun untuk semua manusia, baik itu yang iman maupun yang kafir? Ya. Dan syafaatul uzma itu hal yang mesti diusahakan dengan amalan khusus atau bagaimana, Ustaz? Mohon penjelasan. Ya. Syukuran, jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Syafaatul uzma artinya adalah syafaat yang paling besar. Dan syafaatul uzma ini adalah khusus untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan syafaatul uzma terjadi di padang mahsyar ketika manusia mereka menunggu hari keputusan dalam waktu yang lama dan matahari didekatkan kepada mereka, maka akhirnya manusia pun mereka mendatangi orang-orang yang dianggap dekat dengan Allah Azza wa Jal, yang bisa memohon kepada Allah SWT supaya disegerakan hari perhitungan. Akhirnya mereka pun mendatangi Nabi Adam alaihissalam, dan Nabi Adam uzur dan menyuruh mereka untuk mendatangi Nabi Nuh. Nabi Nuh juga uzur dan menyuruh manusia untuk mendatangi Ibrahim. Ibrahim menyuruh manusia untuk mendatangi Nabi Musa, kemudian Nabi Isa, sampai akhirnya Nabi Isa alaihissalam menyuruh manusia untuk mendatangi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya beliau pun bersujud dan Allah SWT menyuruh beliau untuk mengangkat kepalanya dan mengizinkan beliau untuk meminta, dan menjanjikan kepada beliau untuk dikabulkan permintaannya. Akhirnya beliau pun sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Allah supaya menyegerakan hari perhitungan. Inilah yang dimaksud dengan syafaatul uzma. Dan dari kisah ini kita mengetahui bahwa syafaatul uzma bukan khusus bagi orang-orang yang beriman. Syafaatul uzma dinamakan dengan syafaat yang paling besar karena syafaat ini adalah untuk seluruh makhluk. Seluruh makhluk yang ada di padang mahsyar, manusia dan juga jin. Mereka semuanya tidak terkecuali, baik yang muslim maupun yang kafir, akan merasakan syafaatul uzma ini. Sehingga Nabi SAW saat itu dipuji oleh semuanya. Yang dipuji oleh semuanya, baik orang yang muslim maupun orang yang kafir. Jadi inilah yang dimaksud dengan syafaatul uzma. Dan dari sini wallahu ta'ala a'lam, kalau yang dimaksud adalah syafaat yang ini yang terjadi di padang mahsyar dan untuk seluruh manusia, maka tidak ada di sana amalan khusus untuk mendapatkannya, karena semuanya akan merasakan syafaatul uzma ini. Syafaat yang perlu kita usahakan adalah syafaat yang memang disyaratkan di sana tauhid dan juga iman. Kalau syafaatul uzma tadi tidak disyaratkan iman, tidak disyaratkan tauhid. Adapun syafaat yang lain seperti misalnya syafaat keluarnya seseorang dari neraka setelah dia diazab, atau syafaat untuk orang yang sebenarnya berhak untuk masuk ke dalam neraka tetapi akhirnya dibatalkan sehingga tidak jadi masuk ke dalam neraka, atau syafaat seperti yang disebutkan oleh sebagian ahlul ilm, yaitu syafaat ketinggian derajat di dalam surga. Maka yang seperti ini disyaratkan harus bertauhid. Inilah yang kita usahakan. Seseorang menjaga tauhidnya, menjaga keimanannya, dan jangan sampai dia meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam. Karena syafaat-syafaat yang seperti ini syaratnya adalah harus iman, harus tauhid, harus Islam. Adapun orang-orang musyrikin, maka mereka tidak akan mendapatkan syafaat tersebut. Tidak akan mendapatkan syafaat misalnya keluar dari neraka kemudian masuk ke dalam surga, ini tidak mungkin. Ya, mereka akan selamanya di dalam neraka dan tidak akan keluar, baik dengan syafaat atau yang lain.
Makanya Allah mengatakan fama tanfa'uhum syafa'atu syafi'in. Tidak akan bermanfaat bagi mereka syafaat orang-orang yang memberikan syafaat. Wallahu taala a'lam. Nah, Masya Allah, luar biasa jawaban dari antum Ustaz. Barakallahu fikum tentang syafaatul utmah. Baik, kita langsung beralih ke penelpon selanjutnya. Ada Bu Rosmini di Pacitan. Kita sapa. Halo, assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Rosmini, silahkan dengan pertanyaannya. Iya, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya ingin menanyakan tentang doa di dalam sujud. Bahwa kita itu sebanyak-banyaknya berdoa di waktu sujud. Yang dimaksud sujud itu apa cuma sholat sunat saja, apa termasuk sholat wajibnya? Karena saya bilang kepada saudara atau kepada teman, itu kalau sholat wajib itu tidak ada tambahan doa. Cuma yang dapat ditambah doa itu kalau sujud di dalam sholat sunnah. Apa ya memang seperti itu? Apa semuanya di dalam sujud bisa? Terus yang kedua, ibu saya itu diberi ujian oleh Allah kena stroke sudah hampir 20 bulan. Terus sholatnya itu ya saya usahakan, saya wudhoni, kemudian ya saya ingatkan ini waktu duhur, ngasar dan seterusnya. Terus kadang-kadang itu belum tidur itu sudah saya ingatkan, belum salat Isya jangan tidur dulu. Kadang-kadang saya sudah sholat, belum waktunya Isya. Ya pokoknya sudah sholat, padahal saya mendengar beliau itu sudah mengeluarkan angin, berarti sudah batal. Loh, tadi kan sudah batal, belum, siapa tahu yang batal. Terus yang seperti itu bagaimana Ustaz? Apa saya itu harus memaksa mewudhoni, apa memang ya sudah udzur? Karena pikunya sudah sangat terlalu pikun. Karena pada saya itu, saya suapin itu kadang-kadang siapa kamu? Kadang-kadang rumahmu mana? Ini rumah siapa? Seperti itu. Terima kasih jawabannya. Saya kalau Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz, ini ada 2 pertanyaan berarti Ustaz ya? Ya. Mungkin bisa langsung dijawab saja Ustaz. Baik. Untuk pertanyaan yang pertama, apakah doa yang diucapkan ketika sujud, yang ini merupakan doa yang mustajab, ini khusus untuk sholat sunnah saja atau mencakup sholat sunnah maupun sholat yang wajib? Jawabannya ini umum ya. Umum, bisa dilakukan doa ketika sujud ini baik di dalam sunnah maupun sholat wajib. Kenapa kita katakan umum? Karena hadis yang menyebutkan tentang perintah untuk berdoa ketika sujud ini umum ya. Nabi SAW mengatakan, aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajidun. Hal yang paling dekat, keadaan yang paling dekat antara seorang hamba dengan Allah adalah ketika dia sujud. Di sini tidak disebutkan sujud di saat sholat sunnah atau sujud ketika sholat fardu. Ini nggak disebutkan di sini. Allah SWT, Nabi SAW hanya menyebutkan bahwa yang paling dekat adalah ketika sujud. Fa'akthiru fihi minad doa. Maka hendaklah kalian memperbanyak doa di dalamnya, yaitu ketika dalam keadaan sujud. Nah, ini menunjukkan bahwasanya perkaranya luas. Silakan seseorang berdoa ketika sujud, baik di saat sholat wajib maupun di saat sholat sunnah. Pembedaan dalam masalah ini wallahu taala alam, tidak ada dalilnya. Tidak ada di sana dalil yang menunjukkan tentang pembedaan antara sholat sunnah dengan sholat wajib terkait dengan disyariatkannya berdoa ketika sujud di sini ya. Kemudian tentang pertanyaan yang kedua, apa yang dilakukan oleh penanya terhadap ibunya, tentunya ini adalah sebuah bakti kepada orang tua ya, itu dengan mengingatkan dia dengan ibadah, dengan sholat 5 waktu yang merupakan rukun di antara rukun-rukun Islam.
Kemudian kita katakan bahwasanya kalau kita mendengar keadaan dari ibunda ya di sini, maka wallahu taala alam beliau sudah udzur. Artinya orang seperti beliau ini sebenarnya sudah tidak diwajibkan lagi ya, karena akal beliau sudah berkurang dan sangat berkurang sampai tadi disebutkan ya lupa, terkadang belum datang waktu sholat ternyata sudah sholat dan seterusnya. Ini menunjukkan bahwasanya akal sudah benar-benar kurang. Dan Nabi SAW mengatakan rufi al-qalamu an thalath. Pena itu diangkat dari 3 orang. Di antaranya adalah wa'anil majnuni hatta ya'qil, dari orang yang gila sampai dia berakal. Ini menunjukkan bahwasanya ketika dalam keadaan tidak berakal, dia tidak dibebani ya. Allah SWT tidak membebani dia. Jadi seandainya ya sang ibu itu tidak melakukan sholat, ya jangan dipaksa. Beliau memang keadaannya sudah pikun, dan orang seperti beliau insya Allah ini sudah mendapatkan udzur. Seandainya beliau mau sholat, ya silahkan kita bimbing, kita ingatkan. Tapi seandainya beliau seperti tadi, misalnya sudah malam dan menyangka bahwasanya beliau sudah sholat padahal belum sholat, menyangka bahwasanya masih berwudu sementara beliau sudah batal, ini jangan kita paksa. Ya jangan kita memaksa, tapi kita berusaha untuk membantu beliau. Kalau memang ya pas sesuai dengan syariat, alhamdulillah. Ya, tapi seandainya beliau sudah diingatkan, ya sudah diingatkan dan ternyata beliau tetap tidur, ya, atau sudah diingatkan bahwasanya wudunya batal dan beliau mengatakan belum batal, maka kita biarkan dan tidak masalah. Sekali lagi karena orang seperti beliau ini sudah mendapatkan udzur, wallahu taala a'lam. Nah, baik, Masya Allah, syukron jazakallah khair Ustaz atas jawabannya. Kita beralih ke penelpon selanjutnya Ustaz. Ini ada Ummu Zahra di Riau. Kita sapa, halo assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ummu Zahra silahkan dengan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya menanyakan tentang hadis yang Rasulullah mengatakan diantaranya sekian puluh ribu golongan nanti umatku akan masuk surga tanpa hisab. Nah, apakah yang dimaksud dengan Rasulullah mengatakan seperti itu? Apakah itu termasuk kita yang datang di kemudian hari seperti ini, Ustaz? Nah, terima kasih atas pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz. Ya. Pertanyaan ini ada di dalam hadis jawabannya. Nabi SAW ketika beliau mengabarkan akan adanya 70.000 orang di antara umat beliau yang masuk ke dalam surga tanpa hisab dan juga tanpa adab. Maka saat itu para sahabat radhiyallahu taala anhum mereka saling berbicara satu dengan yang lain. Ada yang mengatakan bahwasanya mereka adalah orang-orang yang di dalam agama Islam atau lahir dalam keadaan Islam. Artinya tidak seperti sebagian yang mereka sudah merasakan kekufuran baru setelah itu masuk ke dalam agama Islam. Ada di antara mereka mengatakan humul ladzina wulidu fil Islam. Mereka adalah orang-orang yang dilahirkan dalam keadaan Islam. Artinya orang tuanya Muslim dan dia menjadi orang yang balik dalam keadaan Muslim. Ada yang mengatakan demikian. Ya, para sahabat saat itu menyebutkan berbagai tafsiran. Sampai akhirnya Nabi SAW keluar dari rumah beliau dan mengabarkan kepada mereka tentang siapakah 70.000 orang yang masuk ke dalam surga tanpa hisab dan juga tanpa adab. Beliau mengatakan humul ladzina la yastarqun wa la yaktawun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka ini adalah orang-orang yang la yastarqun. Mereka tidak meminta orang lain untuk meruqyahnya.
tidak meminta orang lain untuk meruqyahnya. Tidak mengatakan kepada seseorang, ya fulan, tolong ruqyah saya misalnya. Ini mereka tidak melakukan. Padahal itu adalah sesuatu yang diperbolehkan. Kenapa mereka tidak meminta orang lain untuk meruqyah? Karena mereka khawatir akan tergantung kepada manusia. Ya, pertama dia ruqyah sembuh, kemudian minta ruqyah lagi sembuh. Mereka khawatir kalau sampai nanti akhirnya bergantung kepada manusia. Mereka tidak inginnya demikian. Akhirnya mereka pun meruqyah diri sendiri saja. Seandainya mereka meminta untuk meruqyah, minta kepada orang lain untuk meruqyah, maka bukan untuk dirinya tapi untuk orang lain, tidak masalah. Baik, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, wala yaktawun. Mereka tidak melakukan kai. Tidak meminta orang lain untuk mengobati dia dengan kai, yaitu dengan besi panas. Padahal itu adalah sesuatu yang diperbolehkan. Kenapa mereka tinggalkan? Mereka tidak ingin ketergantungan dengan makhluk. Wala yatatayyarun. Dan mereka tidak melakukan tatayyur. Perhatikan, yaitu tidak merasa sial dengan melihat sesuatu. Seperti yang ada pada sebagian masyarakat. Ketika dia melihat ular di jalan, maka di dalam hatinya, waduh, nanti ini terjadi musibah. Ketika mendengar burung gagak misalnya, maka nanti akan ada orang yang meninggal di antara anggota keluarga. Ini namanya tatayyur. Nah, orang yang dia termasuk 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan juga tanpa adab, mereka adalah orang yang tidak bertatayyur. Dan sifat yang keempat, wa 'ala rabbihim yatawakkalun, mereka hanya bertawakal kepada Allah, tidak bertawakal kepada makhluk. Nah, kalau kita, meskipun kita adalah orang-orang yang jauh ya setelah zaman Nabi SAW, kalau kita berusaha untuk bersifat dengan sifat-sifat ini, maka kita berharap kita termasuk orang-orang yang masuk ke dalam surga Allah Azza wa Jalla tanpa hisab dan juga tanpa azab. Allah Ta'ala a'lam. Ini bukan khusus para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Nah. Masya Allah, syukron Ustaz atas penjelasannya, Ustaz, atas ilmunya. Kita beralih ke penelpon selanjutnya. Ini ada Bapak Solihun di Lampung. Kita sapa. Halo, Assalamualaikum Fatwa TV. Halo Bapak. Halo. Oh iya, Ibu. Ya, silahkan Ibu dengan pertanyaannya. Ini bagaimana cara menghadapi orang yang suka marah yang terlalu marah, nggak terkontrol gitu, sering marah langsung emosi gitu. Baik. Cukup itu saja Ibu? Ya. Baik. Terima kasih Bu atas pertanyaannya Ibu. Ya. Nabi SAW beliau mengatakan la taghdab, janganlah engkau marah. Beliau melarang kita untuk marah, dan maksudnya adalah marah yang tidak diridhai oleh Allah Azza wa Jalla, marah yang berasal dari syaitan. Adapun marah karena Allah, karena ada hukum Allah yang ditinggalkan, dilecehkan, maka ini sesuatu yang tidak masalah. Sekarang kalau kita mendapatkan ada orang yang marah dengan marah yang luar biasa ya, maka apa yang kita lakukan sebagai seorang saudara, orang yang dekat dengan dia misalnya, maka yang bisa kita lakukan yang pertama adalah mengingatkan dia dengan sebuah doa. Doa yang apabila dibaca oleh seseorang maka akan hilang kemarahannya, yaitu meminta kepada Allah perlindungan dari godaan syaitan. Mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dan ini yang dahulu dilakukan oleh Rasulullah SAW. Pernah beliau mengajarkan kepada seseorang, ya, ketika melihat ada dua orang yang saling marah satu dengan yang lain, kemudian Nabi SAW mengajarkan kepada orang yang marah saat itu, seandainya dia
seandainya dia mengucapkan ucapan ini, niscaya dia akan hilang kemarahan tersebut. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada orang tadi untuk mengucapkan isti'adah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Karena memang marah ini adalah dari syaitan. Seseorang ketika marah dan dia beristi'adah, meminta perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan, maka diharapkan akan pergi syaitan. Dan kalau dia pergi, maka akan berkurang kemarahannya, bahkan bisa hilang kemarahan tersebut. Jadi yang bisa dilakukan adalah mengingatkan supaya mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Apa yang dilakukan oleh sebagian mengatakan istighfar. Mungkin wallahu taala alam yang lebih pas tentunya adalah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Coba ketika seseorang marah kemudian mengucapkan ucapan ini, maka insya Allah akan dia rasakan ketenangan, akan dia rasakan bahwasanya marahnya menjadi reda. Ini yang bisa kita lakukan. Kemudian yang kedua tentunya seseorang apabila melihat dirinya terancam, ada orang yang benar-benar marah di depannya dan bisa hilang akalnya, kemudian melakukan sesuatu yang tidak diinginkan. Tentunya seorang muslim ketika melihat yang demikian berusaha untuk menjauh dari tempat tersebut, karena dikhawatirkan dia akan termudarati dengan sebab orang yang marah tadi. Itu yang bisa kita lakukan. Kita berikan nasihat, ya, kemudian kita menjauh kalau memang kita khawatir termudarati. Kemudian juga bisa kita menahan dia dari kezaliman, karena orang yang marah, apalagi sampai sangat ya marahnya, ini bisa saja dia melakukan kezaliman. Nah, Nabi SAW mengatakan unsur akhaka zaliman aw mazluman. Tolonglah saudaramu baik dalam keadaan zalim atau dalam keadaan dizalimi. Menolong saudara yang zalim maksudnya adalah menahan dia dari kezaliman. Menahan dia dari kezaliman. Jadi ketika dia marah, ya kita tahan. Dia ingin memukul, dia ingin mendorong, dia ingin membunuh, ya kita tahan, jangan sampai dia melakukan kezaliman tersebut. Wallahu taala a'lam. Nah, Baik, terima kasih Ustadz atas jawabannya yang ditanyakan oleh Bapak Solihun di Lampung. Dan selanjutnya, ini kita ada penelpon selanjutnya dari Pak Aldi di Kalimantan Utara. Ya. Kita sapa terlebih dahulu. Halo, Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Aldi silahkan dengan pertanyaannya. Iya, izin bertanya nih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, izin bertanya. Begini Pak Ustadz, apa memang disyariatkan di dalam Islam Pak Ustadz seperti yang sedang saya kerjakan ini? Setiap kali saya batal wudu, saya berwudu kembali nih Pak Ustadz. Itu pertanyaan saya yang pertama. Kedua, apa sudah benar sebelum tidur saya membaca surah Al-Fatihah, kemudian Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, kemudian ayat kursi, lalu bersikir la ilaha illallah 100 kali, subhanallah bihamdi 100 kali, astagfirullahaladzim allati la ilaha illallah hayyul qayyum 100 kali, dan bersalawat 100 kali Pak Ustadz, kemudian berdoa sebelum tidur. Ya. Itu saja Pak Ustadz, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Aldi atas pertanyaannya. Baik Ustadz, mungkin bisa langsung dijawab Ustadz. Ya. Untuk masalah memperbaharui wudhu, artinya ketika seseorang batal dari wudhunya kemudian berwudhu lagi dan berusaha untuk dirinya dalam keadaan suci, maka ini ada syariatnya, disyariatkan di dalam agama kita dan memiliki keutamaan. Dan Allah SWT mengatakan innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan Allah mencintai orang-orang yang bersuci. Adapun yang kedua terkait dengan zikir-zikir yang dibaca sebelum seseorang tidur, maka tentunya kita kembali kepada zikir yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW sebelum tidur. Dan zikir sebelum tidur ini termasuk zikir yang banyak ya. Nah, di antaranya adalah membaca tasbih 33 kali, kemudian tahmid 33 kali,
kemudian membaca takbir 34 kali, kemudian membaca Al-Ikhlas, An-Nas, Al-Falaq, kemudian mengangkat kedua tangannya dan membaca 3 surat tersebut di depan tangannya, kemudian meniupkan, kemudian setelah itu dia mengusapkan pada seluruh tubuhnya. Ini dilakukan 3 kali. Kemudian juga membaca 2 ayat yang terakhir dari Al-Baqarah, membaca ayat kursi sebelum tidur, membaca Bismika Allahumma ahya wa amut, kemudian zikir-zikir yang lain. Adapun membaca Al-Fatihah sebelum tidur maka ini tidak disyariatkan. Demikian pula membaca salawat sebelum tidur ini juga tidak disyariatkan. Kita cukupkan diri kita dengan apa yang diajarkan oleh Nabi SAW berupa zikir-zikir sebelum tidur. Wallahu ta'ala a'lam. Nah. Baik, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Semoga ini menjawab pertanyaan dari Pak Aldi di Kalimantan Utara. Baik, kita berlanjut ke penelpon selanjutnya. Ini ada Ibu Hamba Allah di Sumbawa. Kita sapa terlebih dahulu. Halo, Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu silahkan dengan pertanyaannya. Iya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya begini Pak Ustadz, apakah termasuk pembatal Islam orang yang berkeyakinan bahwa surga dan neraka itu tidak ada secara fisiknya, namun nikmat surga itu ada dan azab neraka itu tetap ada. Kemudian yang kedua Pak Ustadz, di awal surat Al-Insan disebutkan bahwa telah datang kepada manusia waktu dari masa yang ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut. Pertanyaan saya, kapankah waktu yang dimaksud dalam ayat yang mulia ini Pak Ustadz? Terima kasih Pak Ustadz. Ya. Jazakallahu khairan. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Baik Ustaz. Termasuk di antara kewajiban seorang muslim adalah membenarkan kabar-kabar yang datang dari Allah dan juga Rasulnya. Di antara kabar-kabar tersebut adalah tentang diciptakannya surga dan juga neraka. Allah SWT telah mengabarkan di dalam Al-Quran tentang surga dan sifat-sifat yang ada di dalamnya dan kenikmatan yang ada di dalamnya, dan mengabarkan tentang neraka dan azab yang ada di dalamnya. Demikian pula Rasulullah SAW mengabarkan tentang surga, mengabarkan tentang neraka. Maka kewajiban kita adalah membenarkan. Dikhawatirkan orang yang dia tidak meyakini tentang adanya surga dan juga neraka di hari kiamat, ini termasuk orang yang mendustakannya, mendustakan kabar dari Allah dan juga Rasulnya. Dan kita tahu bahasanya kekufuran itu bermacam-macam. Ada kekufuran yang sebabnya adalah karena mendustakan, dinamakan dengan kufur takdzib. Kekufuran yang sebabnya adalah mendustakan. Sehingga Allah Ta'ala alam, dikhawatirkan orang yang mereka mengatakan bahwasanya surga dan neraka tidak ada, tapi nikmat ada. Ini dikhawatirkan masuk dalam orang yang mendustakan kabar Allah dan juga Rasulnya. Tentunya ini berbahaya sekali. Ya, dan kewajiban seorang muslim adalah membenarkan. Kenapa dinamakan orang yang beriman? Karena dia mengimani. Karena dia membenarkan. Bukan orang yang mendustakan. Jadi wallahu ta'ala a'lam, orang yang memiliki keyakinan tadi sangat berbahaya ya. Sangat berbahaya, dan dikhawatirkan kalau dia sudah tahu tentang dalilnya, sudah tahu tentang bahwasanya Allah SWT mengabarkan adanya surga dan juga neraka, dan Rasulullah SAW juga demikian, dikhawatirkan ini adalah termasuk bagian dari mendustakan Allah dan juga Rasulnya. Dan kita tahu hukum mendustakan Allah dan juga Rasulnya. Nah, wallahu ta'ala a'lam. Baik, terima kasih Ustadz atas jawabannya yang ditanyakan oleh Ibu Hamba Allah di Sumbawa. Kita beralih ke penelpon selanjutnya, ada Ibu Sri di Aceh. Kita sapa. Halo, Assalamualaikum Fatwa TV.
warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu Sri silahkan dengan pertanyaannya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya. Iya. Pak Ustadz, saya mau tanyakan, kalau kita sholat, niat sholat itu apa di dalam hati, apa langsung kita terucap saat terdengar sama telinga kita, habis itu apa waktu sholat kita sebelum sholat niat kita di dalam hati, atau waktu sholatnya itu sebelum takbir Allah, sebelum mulai Allahu Akbar, atau sesudah mulai sholat atau sebelum mulai sholat, Pak Ustadz. Terus yang saya tanyakan lagi, waktu sujud itu apa kita berdoa dengan bukan bahasa Arab, apa boleh itu, Ustadz? Iya. Itu saja yang saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang masalah niat itu di dalam bahasa Arab itu artinya adalah maksud ya. Niat artinya adalah maksud. Saya berniat maksudnya adalah saya bermaksud, saya berkehendak. Dari sini kita mengetahui bahwasanya niat itu letaknya dalam hati. Karena yang namanya kehendak, maksud itu di mana? Berada di dalam hati. Nah, orang yang akan melakukan sholat misalnya, sekedar dia berkehendak, sekedar dia bermaksud, berniat di dalam hatinya, maka dia sudah berniat. Sekarang ketika seseorang misalnya sudah berada di belakang imam dan sudah rapi shafnya, apa yang dia niatkan, apa yang dia kehendaki dalam hatinya? Niatnya adalah ingin melakukan sholat. Nah, itulah niat. Apalagi ketika seorang sudah menjelang takbiratul ihram, maka ada di dalam hatinya niat untuk melakukan sholat. Nah, inilah yang dimaksud dengan niat, yang merupakan rukun di antara rukun-rukun sholat. Bukanlah niat itu yang dilafadzkan, yang diucapkan dengan lisan. Niat itu adalah kehendak di dalam hati kita. Sehingga misalnya seseorang mengucapkan sesuatu, tapi kalau di dalam hatinya tidak niat, maka ini tidak dianggap niat. Jadi niat ini adalah sesuatu yang ada di dalam hati. Seseorang ketika mau berwudu, ketika seseorang akan melakukan sholat atau puasa misalnya, bukan termasuk syariat Nabi SAW melafadzkan niat. Bukan termasuk syariat beliau melafadzkan niat ketika akan wudu atau ketika akan sholat dan seterusnya. Jadi sekedar seseorang berkehendak, maka itu sudah dinamakan dengan niat. Adapun tentang pertanyaan yang kedua, masalah doa ketika sujud, apakah dengan bahasa Arab atau bisa dengan bahasa kita? Diutamakan tentunya seseorang membaca doa yang ada di dalam Al-Quran dan juga hadis. Dan tentunya itu adalah doa dengan bahasa Arab. Ya, ini diutamakan. Tapi seandainya kita ingin berdoa dan dengan dari diri kita sendiri, tidak mengambil dari Al-Quran dan juga hadis, ya silakan, tidak masalah. Dan yang lebih utama tentunya adalah dengan menggunakan bahasa Arab. Kenapa demikian? Lebih berhati-hati. Bagaimana sementara kita mungkin belum belajar bahasa Arab? Mudah ya. Kadang kita ada kertas atau buku yang berisi tentang doa-doa dan disebutkan di situ dengan bahasa Arab. Ya, tapi tentunya kita berhati-hati dalam mencari buku yang memang benar-benar sahih ya. Ya, jadi kita bisa melihat di situ, memilih doa yang sesuai. Atau seandainya kita ingin menggunakan bahasa Arab di dalam doa kita ketika sholat, maka bisa kita tanyakan kepada orang yang berilmu. Saya ingin berdoa seperti ini, bagaimana bahasa Arabnya? Setelah beliau ajarkan, kita berusaha untuk menghafalnya. Kemudian kita baca ketika sholat.
Kalau misalnya lupa, kita hafal lagi nanti setelah sholat. Kemudian pada sholat berikutnya kita baca lagi. Dengan cara seperti ini maka insya Allah seseorang bisa menghafal doa dengan bahasa Arab dan akhirnya dia bisa membaca doa tersebut di dalam sholatnya. Nah ini yang lebih berhati-hati, seseorang berusaha untuk menggunakan bahasa Arab ketika berdoa di dalam sholatnya. Meskipun di sana ada sebagian masyayikh yang mereka mengatakan boleh berdoa dengan bahasa selain bahasa Arab. Mereka berdalil dengan keumuman hadis. Ya, seperti yang tadi kita sebutkan, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid fa'akthiru fihi minad du'a. Keadaan yang paling dekat antara seorang hamba dengan Allah SWT adalah ketika dia sujud. Maka adalah kalian memperbanyak doa di dalamnya. Boleh mengatakan memperbanyak doa. Dan tidak disebutkan doa dengan bahasa Arab, ya, atau harus doa yang ada dalam hadis atau dalam Quran. Menunjukkan bahwasanya ini umum. Hendaklah kalian memperbanyak doa, baik dengan bahasa Arab atau dengan bahasa yang lain. Yang penting maknanya benar. Wallahu taala a'lam. Nah. Baik Ustaz, alhamdulillahirrahmanirrahim. Syukron jazakallah khair Ustaz atas jawaban yang ditanyakan oleh Ibu Sri di Aceh. Dan alhamdulillah Ustaz, tidak terasa Ustaz, sudah sekitar 1 jam kita menemani pemirsa dan juga pendengar setia Fatwa TV Ustaz. Dan alhamdulillah malam hari ini cukup antusias sepertinya pemirsa dan pendengar Ustaz, banyak sekali pertanyaan yang masuk. Semoga ini menjadi faedah dan juga manfaat bagi kita semua Ustaz. Amin ya rabbal alamin. Dan sekali lagi kami ucapkan jazakallah khair Ustaz sudah mengisi waktunya di malam hari ini, sudah meluangkan waktunya di malam hari ini. Dan juga kami ingatkan dan juga kami menyampaikan terima kasih kepada Anda pemirsa dan juga pendengar atas partisipasi antum semua dalam acara program live interaktif Jalan Lurus di malam hari ini. Dan jangan lupa terus saksikan program di Fatwa TV ini dari hari Senin hingga hari Jumat setiap pekannya. Dan juga untuk Anda, bagi Anda yang ingin mengetahui rangkaian acara di Fatwa TV lebih detail, Anda bisa menghubungi atau mengunjungi di www.fatwatv.id dan Anda bisa update tanya jawab di www.dewanfatwa.com/tanya jawab. Dan juga kemudian kami mengajak Anda pemirsa dan juga pendengar sekalian guna memanfaatkan peluang untuk berjuang bersama kami dalam syiar dakwah sunnah atau dakwah Islam di Fatwa TV melalui rekening aktif kami yang bisa Anda saksikan di layar kaca Anda. Baiklah, insyaallah kita akan bertemu lagi di lain kesempatan. Kita tutup pertemuan kali ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya. Sudah bersuci atau berwudu. Terima kasih Kemudian Bapak. bersentuhan dengan suami, wudunya batal.